Oke guys, sahabat YouTube aku yang paling aku sayangin. Oke, sekarang aku mau bahas tentang buku-buku ya, buku-buku bestseller. Jadi aku punya banyak banget buku, dan itu aku tersusun rapi di lemari, tapi aku belum rapiin ya. Jadi aku cuma review beberapa yang paling penting aja. Ini ada satu-satu ya. Yang paling nomor satu sih ini, buku diet, bukan buku diet. Ini bestseller banget, bukan buku diet. Karena apa? Untuk menjadi sehat dan mempunyai badan ideal tidak harus diet. Dia bilang bukan buku diet, tapi sebenarnya intinya kita harus diet sih. Terus ada lagi ini, jadi kaya hanya dengan modal 5 juta. Yo, siapa yang mau dengan modal 5 juta bisa kaya? Di sini banyak dirangkum perhitungan analisis usaha. Terus bisnis mudah hasil melimpah. Cuman aku belum praktekin. Ini aku dikasih dari dokter Nadia. Thank you dokter sudah ngasih aku buku ini. Tapi insya Allah barokah ya. Aku sedang memulai. Terus ini serem ya kalau lihat baca ini. Dosa-dosa besar, aku takut. Tapi kita perlu baca ini biar terjaga lah ya. Terus ini ya, ada Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Ini bestseller banget. Ini udah beberapa kali diproduksi kayak gitu, dan ini laku lagi. Jadi ini yang terakhir ya, yang ketiga ya. Yang ke-1, ke-2 ada, cuman lagi dipinjam sama orang. Jadi tuh lihat tuh. Cerita Pembuka Pintu Hati. Di sini nih nanti aku akan bahas ini. Terus kalau ini mah cuman buku mewarnai. Jadi kalau aku suka mewarna-warna ini, kalau teman-temanku pasti udah tahu nih, suka mewarnai ini. Ini belum kelar sampai sekarang, dari tahun ke tahun, karena aku saking sibuknya ya ini mewarnain. Ini juga mewarnai, bahkan belum aku buka, belum sempat nih. Ini juga mewarnai. Nah, ini buku mewarnai, ini bestseller sih. Jadi mau apa mewarnai itu perlu buat imajinasi kita. Oke. Nah, next ya. Ada lagi buku ini, Sang Pemimpi. Ini buku kedua ya dari tetralogi Laskar Pelangi. Ini bestseller juga, udah dicetak beberapa kali. Ini bagus juga isinya. Terus Jangan Putus Asa dari Rahmat Allah, ini Musyuril Khamis. Ini bagus juga. Aku nggak banyak buku-buku galau juga, aku banyak sih ya. Viera Besari juga ada, tapi aku nggak mau tampilin di sini karena nanti jadi galau. Oke, nih buku ada lagi ini, Berilmu Bermodal Sebelum Dagang. Jadi karena aku mayoritas pedagang, jadi ada bukunya nih, ada ilmunya. Kalau mau dagang tuh harus ada ilmunya, harus ada modalnya juga. Jadi nggak bisa tuh tanpa modal. Tadi kan modal 5 juta bisa bikin bisnis. Oke. Nah, ini beauty entrepreneurship. Jadi cantiknya bisnis kecantikan. Jadi aneka peluang bisnis kecantikan. Cita sukses ini buat yang bisa ya, kayak sulam alis, tato alis, gitu-gitu deh. Tapi aku nggak terlalu minat. Nah, ini juga bagus banget nih, punyanya Ipo Santosa. Jadi kalau dulu tuh ada Ivorek otak kanan ya. Jadi otak kanan, rezeki bertambah, nasib berubah dalam 9 hari dengan otak kanan. Ivorek ini 7 keajaiban rezeki, bestseller juga. Ini bagus banget. Nah, ini perlu banget nih buat kalian-kalian semua. Yuk ikutin cara Nabi meredam gelisah hati, seni bergembira. Ya, ingatkan mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dengan pula yang tidak menyerah pada pemiliknya. Ini bagus banget loh. Di antara kenikmatan terbesar adalah kegembiraan, ketentraman, ketenangan hati, dan keteguhan pikiran gitulah. Nah, itu seni bergembira. Seni bergembira ada jangan bersedih, jangan menyerah. Enggak, ini jangan bersedih. Dalam kesulitan pasti ada kemudahan, agar kelapangan, kebahagiaan selalu menghampiri. Ini Ali Ahmad At-Tahwali. Ini bagus juga, bestseller juga.
Nah, tidak ada kesulitan abadi. Ini kata-katanya yang bagus nih. Tidak ada kesulitan yang abadi, tidak ada kesedihan yang kekal, tidak ada penderitaan yang tak teratasi. Semua Allah pergulirkan di antara hamba-hambanya, mereka yang cerdas. Nah, yang cerdas akan menemukan rahasia di setiap penggalan kesulitan yang ia lewati dan meyakini prinsip bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Itu ada di dalam surat Asyar 5-6 ya. Ini buku berharga banget ya, jadi benar-benar jangan bersedih. Koleksiku banyak juga dipinjem-pinjem ya. Nanti aku liatin lemariku kalau udah aku renovin ya. Nah, terakhir ini aku mau kasih lihat ini dulu ya. Gelagar otak. Ayo kita cari tahu apa yang tersembunyi di otak kamu. Oke. Nah, ini bagus juga nih ya. Nah, aduh, ini nanti aku review juga. Oke, dari semua buku yang aku ada, jadi nanti aku review satu buku yang paling sangat-sangat aku suka itu. Nanti aku buku yang si cacing dan kotoran kesayangan. Thank you. Nah, aku review yang ini yang paling aku suka dari semua bukuku. Nggak tahu kenapa aku demen banget baca ini, karena ini menenangkan. Pokoknya ini bestseller banget. Ini yang ketiga ya. Punya aku yang satu kedua itu dipinjam orang dan belum kembali. Tapi nanti aku mau beli lagi deh, rasanya aku kangen baca buku ini sampai udah buluk begini ya. Nggak buluk-buluk amat sih. Oke. Sekilas tentang Ajahn Brahm ya, dia itu biksu. Oke, dia lahir di London 1951. Sarjana fisika teori. Umur 23 tahun ia menjadi petapa di hutan Thailand, dan sejak 83 pindah ke Perth. Ia mendapatkan medali John Cartin. Nah, ia berkeliling dunia untuk berbagi kisah dan kebahagiaan dalam ceramah dan retreat. Nah, Ajahn Brahm ini juga pernah tur di Indonesia dan ke puluhan kota. Jadi ini universal ya, bukan hanya agama dia ya gitu ya, benar-benar universal. Coba ini prinsip yang benar-benar dari dia nih. Pulanglah, berdamailah dengan diri Anda, cintailah diri Anda. Mencintai diri Anda berarti Anda menerima diri Anda apa adanya. Oke, di sini jadi untuk hidup berbahagia, seni berbahagia, kita harus mencintai diri kita sendiri. Kalau kita belum bisa mencintai diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mencintai orang lain? Gimana cara kita mencintai diri kita sendiri ya? Menerima diri dengan apa adanya kita gitu. Jadi bagus banget. Oke, kita bahas dalamnya ya. Si cacing dan kotoran kesayangannya. Jadi kalau di bab pertama itu dibahas si cacing itu apa dan kotoran kesayangannya itu apa. Si cacing itu yaitu kita, manusia. Manusia dengan apa? Dengan kotoran kesayangannya. Kotoran kesayangan kita tuh apa sih? Semua barang-barang yang kita miliki yang tidak berguna pastinya. Semua hal-hal dunia, semua itu kotoran kesayangan kita. Jadi kita dengan kotoran kesayangan kita. Oke. Jadi isinya itu banyak banget. Pertama akan membahas tentang kepekaan. Nah, ini banyak banget tentang pernikahan, atau ada tuh dialog dengan umat muslim. Pokoknya ini benar-benar kisah yang bahasanya tinggi tapi bisa insya Allah kita pahami. Terus jangan serius-serius amat. Ini seru juga nih, hidup dengan agak liar, ketidakpastian, tidak ada yang pasti, just do it, cuma begini, tersenyum. Yang bagus tuh tersenyum ketika runyam. Oke. Lalu ada lagi kematian dan kehidupan. Nah, saya dermakan hidup saya, sedekah ya, dermakan gitu ya. Pokoknya tentang kehidupan adalah hukuman mati, segala macam ini tentang kehidupan juga belajar. Hidup mawas. Nah, hidup mawas juga perlu kebahagiaan dan inspirasi, gemuk dan tertawa mencuci kaki, album foto, masalah dan tak masalah. Nah,
kejujuran dan penerimaan, kewelasan ini bagus banget. Terus kebeningan, nah marah tapi tidak marah ya, jadi kecerdasan emosional. Terus keheningan itu tidak ngapa-ngapain kayak gitu-gitu, itu ada cerita, ada kisah, kekuatan keheningan dan jadi punya pikiran monyet. Itu banyak banget yang akan kita bahas. Meditasi dan senyum, itu meditasi bagus banget lah. Oke ya. Oke, di sini aku akan bahas 2 materi ya. Jadi 2 bacaan aja ya aku bacain. Tapi ini buku bagus banget. Tapi ini aku bacain tentang 2 item aja. Pertama itu kepekaan. Oke, kepekaan, lihat dong ini cacingnya, ini tikusnya ketawa, ini perangkapnya, ini kotorannya. Apa judul bukunya? Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Oke. Nah, ini aku bahas yang tentang mendengar total. Oke, apa itu mendengar total? Jadi untuk bisa melihat dengan cara yang baru, belajar hal yang baru, harus mendengarkan dengan total. Sepenuhnya hal ini bisa terjadi jika kita menaruh energi ke dalam momen kita. Jadi jika kita menaruh energi ke dalam momen kini, energi kita akan bertambah sampai kadang tidak masuk akal bagi saya sendiri bagaimana secara fisik kita bisa mendapatkan begitu banyak energi. Jadi ketika ada orang yang berbicara dengan kita, jika kita tahu cara mendengar sepenuhnya, kita akan berada di sana bersama mereka dengan segenap indera kita terbuka terhadap segenap informasi yang mereka sampaikan kepada kita. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata, tapi juga intonasi. Lalu apa yang ada di balik kata-kata, bagaimana kata-kata diucapkan, bahasa tubuh, cara mandang, apakah tubuh tegak atau membungkuk, dan banyak lain. Masing-masing hal ini memberi kita informasi yang merupakan bagian dari suatu kesatuan yang terlampau sering kita lewatkan. Jadi seringkali orang itu berbicara kepada kita tapi kita tidak mendengar mereka. Jadi kita belajar kepekaan ya. Mereka bisa saja bersama kita namun kita tidak melihat mereka. Bisa saja kita menyentuh mereka namun kita tidak merasakannya sebab kita tidak benar-benar ada di sana. Jadi terlampau sering masalahnya adalah orang lain itu tidak sungguh-sungguh mendengar. Maka mereka separuh atau bahkan 90% berada di tempat yang lain. Inilah alasan kenapa kita tidak mendengar, kita tidak memahami, kita tidak bisa hidup bersama seseorang selama bertahun-tahun dan kita masih saja belum memahami ya, karena selama bertahun-tahun itu kita tidak pernah benar-benar mendengar total. Jadi bagi kita yang memiliki masalah dalam hubungan sesama dengan pasangan kita, kenapa bisa begitu? Coba introspeksi diri, apakah Anda atau pasangan Anda sudah mendengar dengan sepenuhnya? Apakah Anda benar-benar di sana sepenuhnya terlibat dalam momen kini ketika mereka hendak mengatakan sesuatu kepada kita? Jadi kayak cowok tuh contohnya mesti peka ya sama perempuannya, sama istrinya. Jadi benar-benar kalau ada sesuatu dia cerita ya benar-benar mendengarkan dengan total, dengan sepenuhnya gitu. Nah, sama jika berkecimpung dalam dunia usaha. Jadi harus mendengarkan total kepada orang-orang dalam dunia bisnis. Jadi bahwa ketika orang lain berbicara dengan Anda, buka pikiran, hati, telinga Anda sepenuhnya kepada mereka. Jika bisa melakukannya, maka Anda selalu pelanggan Anda itu akan selalu setia karena mereka merasa kebutuhan aku tuh didengerin gitu. Jadi akan balik lagi pelanggan Anda ini untuk materi bisnisnya. Atau dari rekan-rekan kerja Anda juga, Anda akan mendapatkan informasi mengenai berbagai keadaan mereka sedang apa, sehingga Anda tidak melakukan begitu banyak kesalahan, atau pekerjaan kantor akan menjadi lebih harmonis sebab berkomunikasi satu sama lain. Anda hadir bersama orang lain, Anda sepenuhnya mendengar ketika orang lain berbicara. Jadi benar-benar mendengarkan total, hadir di sana, hadir ke dalam, benar-benar kita menaruh energi ke dalam momen kini saat mereka bercerita, saat mereka bertanya atau apapun itu ya. Oke, ini salah satunya kepekaan ya, mendengar total. Semoga bisa paham dengan yang aku bacakan ini ya.
Yang kedua aku bahas itu tentang kebahagiaan dan inspirasi. Lihat dong gambar cacingnya lagi sama foto-fotonya gitu nih, cacingnya keren juga ya. Ya, oke, kebahagiaan dan inspirasi. Yang aku bahas itu tentang gemuk dan tertawa salah satunya ya. Nah, jadi gini nih. Seorang dokter datang ke wihara ya, terus memberitahu kalau ketika kita tertawa, pembuluh darah kita melebar. Ketika kita sedih, marah, depresi, pembuluh darah kita mengecil. Jadi, kalau kalian merasa tertekan, marah, sungguhnya sangat buruk bagi kesehatan Anda. Karena kalau seperti kita pengidap sakit jantung, kolesterol juga sangat berbahaya ketika pembuluh darah kita mengecil. Namun jika Anda tertawa, Anda menangkal kelebihan kolesterol sehingga Anda bisa gemuk selama Anda suka tertawa. Jadi hal ini terbukti ya, karena Anda tahu bahwa orang-orang gemuk biasanya riang. Mereka terlihat seperti tertawa. Orang gemuk ini terkenal dengan riang, sesuai teori evolusi Darwin. Jika Anda gemuk namun tidak tertawa, ya Anda akan meninggal muda. Jadi orang-orang jenis ini akan hilang, karena kalau gemuk tidak tertawa itu bahaya ya. Jadi harus orang gemuk boleh-boleh aja, sah-sah aja asalkan tertawa. Jadi saran aku buat ketawa sesering mungkin. Tapi jika Anda gemuk dan tertawa, itu menyeimbangkan kesehatan dan Anda akan berumur panjang. Jadi melihat banyak orang gemuk dan bahagia, Anda tidak akan banyak melihat orang yang gemuk dan stres, karena mereka sudah pergi duluan karena nggak banyak tertawa. Jadi jika Anda kelebihan berat badan, tolong belajar tertawa. Jika tidak, maka Anda tidak akan bertahan lama gitu.